Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian serta teman-teman PGMIA semester 5 yang sedang mengikuti perkuliahan online di rumah masing-masing. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kepribadian anak yang beranggotakan Moza Khairinida, Hilyatunida, Nurul Nikmah Rahmalusiatin, Vinka Febriani, Ibra Stefani Husni Mubarak, Latifatur Rasyidah, Eva Yuli Nurfarika, Mustaghfiroh, dan Ahmida Nuronia. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Iva. Baik, materi yang pertama adalah mengenai pengertian kepribadian anak. Kepribadian anak adalah ciri unik setiap individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang berdasarkan emosional, dorongan, serta kebutuhan sosialnya yang diwujudkan dalam bentuk pola-pola perilaku, baik itu tampak maupun tidak tampak pada diri anak tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian anak adalah perilaku atau sikap yang dimiliki oleh seorang anak dan mencerminkan sifat anak tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam seseorang itu sendiri. Biasanya, faktor ini merupakan faktor genetik atau faktor bawaan. Maksud dari faktor genetik yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan salah satu sifat yang dimiliki dari kedua orang tuanya atau bisa jadi kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar seseorang tersebut. Faktor ini biasanya berasal dari lingkungan anak, di mana anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya, yaitu dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak menurut Purwanto dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor sosial, yang ketiga, faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor ini berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali disebut dengan faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, dan berat badan. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia yang hidup di sekitar individu yang bersangkutan. Yang ketiga, faktor kebudayaan yang meliputi perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Moza Khairinida. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan karakter kepribadian anak. Di sini ada 6 metode. Yang pertama yaitu metode bermain, yang kedua metode keteladanan, yang ketiga metode pembiasaan, yang keempat metode nasihat, dan yang kelima metode perhatian, dan yang keenam metode hukuman. Yang pertama, metode bermain. Metode bermain ini maksudnya dunia bermain itu kan masih dunia anak-anak. Jadi dalam kegiatan bermain yang positif tentunya diharapkan anak mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mengenai kepribadian atau sikap-sikap yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan itu seperti apa. Yang kedua, metode keteladanan.
Metode keteladanan ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dan biasanya lebih berhasil dalam membentuk kepribadian seorang anak. Yang ketiga, metode pembiasaan, pembentukan sikap dan karakter kepribadian anak yang dilakukan dengan proses pembelajaran yang berulang-ulang secara terus-menerus. Jadi semacam menanamkan kebiasaan yang baik dalam diri seorang anak. Yang keempat, metode nasihat, yaitu memberikan petuah atau nasihat kepada anak baik dari orang tua atau guru, kemudian ditiru dan dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, metode perhatian. Metode perhatian itu memberikan perhatian penuh dan juga memberikan pengawasan dalam perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kegiatan sehari-harinya. Yang keenam, metode hukuman. Metode hukuman ini dipilih atau dilakukan jika metode-metode yang lainnya atau yang saya sebutkan sebelumnya tadi tidak mampu mengatasi atau membentuk kepribadian anak yang lebih baik. Jadi semacam kita memberikan punishment kepada anak ketika anak tersebut tidak mau mengikuti apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Namun hukuman di sini juga tetap hukuman yang memberikan pembelajaran dan pengajaran yang baik. Jadi bukan semata-mata untuk menyiksa si anak, tapi bagaimana si anak bisa mengambil pemahaman dari hukuman yang diterimanya. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai upaya pengembangan kepribadian anak. Kepribadian pada diri seseorang itu terjadi secara terus-menerus, serta perkembangan fase yang satu diikuti dan menghasilkan perkembangan pada fase berikutnya. Tahapan pada pembentukan kepribadian anak dibagi menjadi 3 taraf. Taraf yang pertama yaitu pembiasaan. Pada pembiasaan ini, segala bentuk yang dilakukan secara berulang untuk membiasakan individu dalam bersikap. Bagi anak kecil, pembiasaan sangatlah penting karena dengan pembiasaan ini akan membentuk pribadi pada anak yang baik atau yang buruk. Pada taraf yang kedua yaitu mengenai pembentukan minat dan sikap. Dalam tahapan ini, pembentukan dititik beratkan pada perkembangan akal, yaitu yang pertama, formil, dilaksanakan dengan latihan secara berpikir, penanaman minat yang kuat dan sikap yang tepat. Yang kedua yaitu material, anak mulai dilatih untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir yaitu intensil atau pengarahan, merupakan pemberian arah atau pengarahan dan tujuan yang jelas bagi pendidikan Islam, yaitu terbentuknya kepribadian Muslim. Untuk taraf yang ketiga yaitu pembentukan kerohanian yang luhur. Nah, pada tahapan ini dititik beratkan pada aspek kerohanian, yaitu dapat memilih, memutuskan, dan berbuat atas dasar kesadaran sendiri dengan penuh tanggung jawab, kecenderungan ke arah berdiri sendiri yang diusahakan pada taraf sebelumnya. Selanjutnya, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola asuh orang tua merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan kepribadian anak. Ada beberapa macam pola asuh orang tua. Yang pertama, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan tanpa mempertanyakan baik buruknya. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana orang tua menetapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat.
Jika anak tidak mematuhi atau melanggar peraturan tersebut, anak akan diberi hukuman. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang ditandai dengan orang tua yang memberi sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Selain itu, orang tua memberikan bimbingan yang penuh dengan perhatian, memberikan penjelasan yang rasional jika pendapat dan keinginan anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak akan tumbuh rasa tanggung jawab dan mampu bertindak sesuai dengan norma. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Middle menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh, di antaranya yaitu pertama, budaya setempat. Lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma, adat, dan budaya yang berkembang di dalamnya. Yang kedua yaitu ideologi yang dikembangkan dalam diri orang tua. Orang tua mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung menurunkan pada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian hari. Yang ketiga yaitu letak geografis norma etis. Dalam hal ini, letak suatu daerah norma etis yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pola asuh yang nantinya diterapkan orang tua terhadap anak. Penduduk pada dataran tinggi memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk daratan rendah sesuai dengan tuntutan serta tradisi yang berkembang di tiap-tiap daerah. Yang keempat yaitu orientasi religius. Orientasi religius dapat menjadi pemicu diterapkannya pola asuh dalam keluarga. Orang tua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa berusaha agar anak-anaknya nantinya juga mengikuti agama dan keyakinan religius tersebut. Yang kelima yaitu status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya akan diterapkan oleh orang tua pada anaknya. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menjadi perilaku tertentu yang dianggap sesuai oleh orang tua. Yang keenam yaitu bakat dan kemampuan orang tua. Orang tua yang mempunyai kemampuan dalam komunikasi dan berhubungan dengan tepat dengan anak cenderung mengembangkan pola asuh sesuai dengan diri anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar memiliki berbagai macam perbedaan dan cara berbeda pula dalam interaksi serta hubungan orang tua dan anak, sehingga nantinya hal tersebut juga mempengaruhi pola. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pola asuh menurut Massen. Yang pertama ada lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya. Contohnya, keluarga yang tinggal di kota besar, kemungkinan besar orang tuanya akan banyak mengontrol anaknya tersebut karena merasa khawatir. Sedangkan keluarga yang tinggal di daerah pedesaan, kemungkinan orang tua itu tidak begitu khawatir terhadap anaknya. Yang kedua yaitu subkultur budaya. Budaya di lingkungan keluarga juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya diterapkan orang tua terhadap anaknya. Hal tersebut sama seperti pendapat Van Roos yang menyatakan bahwa banyak orang tua yang membolehkan anak-anaknya untuk mempertanyakan tindakan orang tua dan berargumentasi tentang aturan dan standar normal. Namun sebaliknya, di negara Meksiko, perilaku tersebut dianggap kurang sopan dan kurang etis untuk ditanyakan
mengapa orang tua melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga mempengaruhi tipe pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Keluarga dari kelas sosial yang berbeda tentunya akan mempunyai pandangan yang berbeda pula dengan kelas sosial yang rendah. Dari beberapa paparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh itu bersifat internal dan bersifat eksternal. Bersifat internal itu ada ideologi yang berkembang dalam diri orang tua, bakat dan kemampuan orang tua, orientasi religius, serta gaya hidup. Sedangkan yang bersifat eksternal itu ada lingkungan tempat tinggal, budaya setempat, letak geografis, norma etis, dan status ekonomi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pola asuh yang dipakai orang tua terhadap anaknya. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.